Malam itu di sebuah kota kecil bernama Banyuwangi. Langit tampak berat seperti menahan ribuan rahasia yang belum terungkap. Jalanan sepi, hanya suara ombak dari pantai Ketapang yang memecah hening. Di antara gelap dan angin asin laut itu, seorang pria berjalan pelan dengan bahu sedikit menurun. Namanya Raga, seorang kuli bangunan yang setiap hari bekerja dari fajar hingga malam. Tubuhnya penuh debu semen, tetapi hatinya bersih seperti mata air gunung. Raga baru saja menyelesaikan pekerjaannya di proyek pelabuhan. Tangannya yang kasar memegang plastik berisi roti yang ingin ia bawa untuk adiknya di rumah. Tidak banyak, tetapi bagi Raga, kebahagiaan keluarganya adalah satu-satunya alasan ia bertahan hidup sampai hari ini. Ia lelah, namun langkahnya tetap tenang, lurus, dan penuh kesabaran. Namun tak jauh dari tikungan menuju jalan besar, ia melihat sebuah sedan putih mahal terparkir miring di bahu jalan, lampunya masih menyala, dan kepulan asap tipis keluar dari bawah kap. Suara seseorang memaki, terdengar bahkan dari jarak 5 meter. Raga mempercepat langkah. Di sisi mobil berdiri seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun, cantik, anggun, tetapi tatapannya tajam seperti belati. Namanya Nayara. Seorang pewaris hotel mewah di kota itu dikenal sebagai wanita yang kaya, cerdas, tetapi dingin dan tak tersentuh. Rambutnya berkibar diterpa angin laut, namun ekspresinya tidak goyah, marah, kesal, dan penuh superioritas. Raga mendekat dengan sopan. "Permisi, Bu. Kendaraannya bermasalah. Kalau Ibu butuh bantuan, saya bisa coba lihatkan." Nayara menoleh cepat. Matanya menelusuri tubuh Raga dari atas ke bawah, seolah melihat sampah yang hanyut di pinggir pantai. "Kamu," suaranya terdengar seperti menghina hanya dengan satu kata. "Kamu mau bantu aku dengan tangan kotor seperti itu?" Raga menunduk sedikit, mencoba tetap menjaga sopan santun. "Saya hanya lewat, Bu. Kalau bisa membantu saya..." "Stop!" Nayara mengangkat tangan seperti mengusir. "Jangan sentuh mobilku. Kamu tahu harga mobil ini. Gaji kamu setahun pun tidak cukup untuk beli bannya." Raga menghela napas pelan. Ia sudah sering mendengar hinaan semacam itu. Tetapi, tetap saja, setiap kata terasa seperti batu yang menimpa dadanya. Namun, sebelum ia sempat mundur, suara telepon Nayara terdengar keras. "Halo, mobilku mogok. Kalian harus datang sekarang." Hening sesaat. Lalu wajahnya memucat kesal. "Apa? Masih di Bali? 2 jam baru sampai sini. Ya ampun." Ia menutup telepon dengan keras, mendengus, lalu memalingkan muka dari Raga. Angin laut semakin dingin, Raga perlahan mundur. "Kalau begitu saya permisi, Bu." "Jangan bergerak," Nayara menunjuk tajam ke arahnya, suara dan matanya penuh rasa menghukum. "Aku bahkan tidak habis pikir, malam-malam di jalan seperti ini. Kenapa cuma ada orang rendahan macam kamu?" Kata-kata itu tajam, menghantam dada Raga seperti gelombang besar memukul karang. Namun, Raga tetap berdiri tegak, berusaha menahan rasa sakit itu sendiri. Kemudian, Nayara tersenyum kecil. Senyum yang tidak menunjukkan kebaikan, melainkan sesuatu yang jauh lebih kejam. "Baik." Ia berjalan mendekat, tumit sepatunya berbunyi keras di aspal basah. "Kalau kamu merasa jago, kalau kamu merasa tangan kotor kamu itu bisa menyentuh mobil sekelas ini." Ia mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak sejengkal. "Kalau kamu bisa hidupkan mobilku dalam 10 menit, sepasang matanya menyipit, senyumnya tipis, meremehkan. "Aku beri kamu 1 miliar rupiah." Hening, bahkan suara ombak seperti berhenti sejenak. Tapi Nayara belum selesai. "Tapi itu, kalau kamu bisa." Ia tertawa pendek, dingin. "Yang benar saja, kuli bangunan." Kata-katanya menggema di udara malam Banyuwangi, menghantam harga diri Raga, membuat seluruh dunia terasa mengecil di sekelilingnya. Namun, Raga tetap menatapnya dengan tenang, meski hatinya penuh luka. Setelah beberapa detik, ia berkata dengan suara pelan, namun tegas, "Kalau itu bisa bantu keluarga saya akan coba." Dan untuk pertama kalinya, senyum di wajah Nayara menghilang. Ia tiba-tiba merasakan firasat buruk, sangat buruk,
Namun gengsi yang menutupi hatinya tak membiarkannya mundur. Waktu berjalan, malam menahan napasnya, dan tragedi yang nantinya akan menjadi penebusan terbesar Nayara baru saja dimulai. Angin dari pantai Ketapang semakin kencang ketika Raga melangkah mendekati kap mobil mewah itu. Lampu mobil memantulkan garis wajahnya yang lelah, tetapi ada sesuatu pada sorot matanya malam itu. Ketenangan yang tidak seharusnya dimiliki seorang kuli bangunan biasa. Nayara berdiri di belakangnya. Tangan bersedekap, namun tatapannya tidak lagi setegas tadi. Ada sisa kegelisahan yang bersembunyi di balik sinisnya. Ketika Raga membuka kap mobil, Nayara mendesis pelan. Hati-hati, jangan sampai merusak satu baut pun. Harga bautnya saja mungkin sama dengan seluruh gaji kamu. Namun Raga tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sopan, lalu mulai memeriksa bagian dalam mesin. Dan tepat pada detik itu, Nayara melihatnya. Cara Raga menyentuh setiap kabel, setiap komponen, gerakan jari-jarinya begitu cepat, begitu presisi, begitu ahli. Nayara memicingkan mata. Loh, kok gerakannya seperti orang yang pernah bekerja di bidang ini? Hatinya tak mau percaya. Jangan sok jago, katanya dengan nada merendahkan yang kali ini terdengar sedikit bergetar. Raga tetap fokus tanpa menoleh. Tangannya berpindah dari satu bagian ke bagian lain dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Kabel kecil yang longgar ia perbaiki hanya dalam beberapa detik. Ia mengetuk housing mesin 2 kali, gerakan khas teknisi profesional. Nayara menelan ludah. Sesuatu terasa tidak beres. Kamu belajar dari mana semua itu? Gumamnya tanpa sadar. Raga tetap diam. Di balik bayangan tubuhnya, terlihat jelas bekas luka lama di lengannya. Bekas yang bukan milik seorang kuli bangunan, tapi milik seseorang yang pernah jatuh dan pernah berdiri lagi. Waktu terus berjalan. 3 menit berlalu, 5 menit, 7 menit. Nayara mulai gelisah. Ia menatap jam tangan mewahnya berulang-ulang. Nafasnya pendek dan tidak stabil. Bukan karena dingin, bukan karena mesin rusak, tetapi karena rasa takut kalah dari orang yang tadi ia hina habis-habisan. Raga akhirnya menutup tas kecil lusuhnya yang ia letakkan di tanah. Sudah, Bu. Nayara tersentak. Apa? Kamu bahkan belum 10 menit. Kamu yakin tidak merusak apapun? Raga melangkah mundur 1 langkah. Ibu coba hidupkan. Nayara membuka pintu mobil, tangannya bergetar. Ia menelan ludah, berusaha menjaga wajah tetap angkuh, namun garis bibirnya goyah. Ia memutar kunci starter. Brum! Suara mesin langsung menggelegar kuat, stabil, sempurna, seakan mobil itu tidak pernah mogok. Nayara berdiri membeku, matanya melebar, bibirnya terbuka, napasnya tersengal-sengal. Kamu, siapa sebenarnya? Suaranya lirih, berbeda jauh dari nada meremehkan sebelumnya. Raga hanya menunduk sedikit, tenang seperti ombak malam yang menyentuh pasir. Saya hanya orang biasa, Bu. Namun Nayara tidak percaya. Tidak mungkin. Tidak ada orang biasa yang bisa memperbaiki mesin luxury class dalam waktu kurang dari 10 menit. Tanpa alat lengkap, tanpa ragu sedikit pun. Nayara keluar dari mobil, mendekat dengan langkah cepat. Matanya menatap Raga dari jarak dekat, penuh rasa ingin tahu bercampur kecemasan. Kamu bukan kuli bangunan biasa, aku bisa lihat dari caramu bekerja. Raga mengangkat wajahnya sedikit. Wajah yang damai, wajah yang menyimpan luka yang tidak pernah diceritakan pada siapapun. Yang membuat Nayara semakin ngeri, bukan skill Raga, melainkan kenyataan bahwa ia telah menghina seseorang yang jelas-jelas jauh lebih menguasai dunia mesin dibanding dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan, nada suara Nayara berubah, bukan meremehkan, bukan mengancam, melainkan ketakutan yang ia sendiri tidak mengerti. Raga, siapa kamu sebenarnya? Namun sebelum Raga sempat menjawab, ombak besar menghantam pantai, angin menjerit, dan malam Banyuwangi seperti bersiap membuka lembaran masa lalu yang selama ini Raga kubur sangat dalam. Dan dari sinilah plot twist kelam itu mulai merayap naik ke permukaan. Hening malam di Banyuwangi seakan ikut mengamati 2 sosok yang berdiri di pinggir jalan itu. Ombak memukul dermaga
jauh di belakang, dan angin asin mengibaskan rambut Nayara yang mulai berantakan. Untuk pertama kalinya, wanita itu tidak lagi tampak seperti pewaris hotel kaya yang selalu menang dalam segala hal. Ada kegelisahan halus di wajahnya, ketakutan yang baru ia kenal malam ini. Raga menutup kap mobil perlahan. Gerakannya tenang, begitu hati-hati hingga membuat Nayara semakin yakin bahwa pria di hadapannya bukan sekadar kuli bangunan yang ia hina sebelumnya. Ada sesuatu di cara Raga berdiri, sesuatu yang dulu mungkin pernah ia lihat dalam dunia orang-orang elit yang dekat dengan ayahnya. Ketegasan, pengalaman, trauma yang tersimpan rapi. "Kamu belum jawab pertanyaanku," suara Nayara bergetar kecil meski ia berusaha terdengar tegas. "Kamu siapa sebenarnya?" Raga mengalihkan pandangannya, melihat lampu-lampu kapal yang jauh di pelabuhan. Beberapa detik ia diam, seolah menimbang apakah dunia perlu tahu masa lalu yang sengaja ia buang. "Saya cuma orang yang ingin hidup tenang, Bu," jawabnya lirih. "Itu saja." Jawaban itu justru membuat dadanya semakin sesak. Nayara menggigit bibir bawahnya, tidak rela hanya mendengar jawaban setengah hati. Ia melangkah mendekat lagi, jaraknya tinggal 1 langkah dari Raga. "Kamu memperbaiki mobilku dengan kecepatan seperti teknisi profesional. Kamu bawa alat yang tidak mungkin dimiliki kuli bangunan biasa. Dan caramu menyentuh mesin, seperti kamu pernah hidup di dunia itu selama bertahun-tahun." Ia menatap mata Raga, dalam, penuh tuntutan. "Jadi, jangan bilang kamu hanya orang biasa." Raga menarik napas panjang. Udara malam terasa terlalu berat masuk ke dadanya. Namun, sebelum ia sempat mengeluarkan kata apapun, suara Nayara kembali pecah, kali ini lebih tajam. "Atau kamu pernah mencuri sesuatu? Pernah menipu seseorang? Makanya kamu sembunyi dengan jadi kuli?" Nada suaranya terdengar menusuk. Bukan karena marah, tapi karena panik terhadap sesuatu yang tidak ia pahami. Raga menatapnya pelan, tidak marah, tidak tersinggung. Justru ada rasa kasihan di matanya, membuat Nayara merasa kecil sekali. "Tidak, Bu, saya tidak mencuri apapun." Nayara terdiam. Ada rasa malu yang naik perlahan ke wajahnya, tapi gengsinya menolak membiarkan ia mundur. "Kalau begitu, ceritakan." Suaranya melembut, tetapi sorot matanya tetap penuh tekanan. "Kenapa kamu bekerja sebagai kuli? Kamu bukan orang yang tidak terdidik." Raga menunduk. Jari-jarinya meremas ujung plastik roti yang mulai basah. Namun malam itu tampaknya sudah bertekad memperlihatkan hal-hal yang selama ini terkubur. Dari kejauhan, langkah sepatu terdengar mendekat. 2 orang pria berpakaian rapi turun dari sebuah mobil hitam yang baru berhenti di belakang sedan mewah Nayara. Mereka berjalan cepat, wajah tegang, seperti sedang mencari seseorang. Nayara menoleh. "Itu orang-orangku dari hotel, mereka pasti datang menjemputku." Namun, ekspresi kedua pria itu tidak menunjukkan kepedulian pada Nayara sama sekali. Mereka justru berhenti tepat di depan Raga. "Pak Raga?" salah seorang bertanya hati-hati, seolah menemukan seseorang yang sudah lama hilang. Nayara membeku. Hatinya mencelos. Apa-apaan ini? Raga menutup mata sebentar, seperti seseorang yang baru ketahuan bersembunyi. "Kami mencari Bapak sejak tadi sore," lanjut pria itu. "Direktur utama ingin bertemu Bapak lagi. Mereka bilang, Bapak satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan proyek mesin hotel yang rusak parah itu." Raga membuka mata perlahan, sementara Nayara menutup mulutnya dengan tangan. Darahnya seakan berhenti mengalir. Direktur utama, mesin hotel, mencari Raga? Apa maksudnya?" Suara Nayara pecah tanpa bisa ditahan. "Kenapa kalian cari dia? Dia itu cuma kuli bangunan." Kedua pria itu saling berpandangan. "Kuli?" Salah satu mengulang dengan nada bingung. "Maaf, Bu, Pak Raga bukan kuli. Beliau mantan kepala perancang mesin hotel keluarga Anda, sebelum beliau menghilang 3 tahun lalu." Nayara tersentak. Seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam lubang tak berdasar. "Hilang? Kepala perancang mesin? Hotel keluarga? Keluarga siapa?" Pria itu menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara rendah.
adalah orang yang disalahkan atas kebakaran mesin lama hotel Anda. Tapi penyelidikan terbaru membuktikan Pak Raga tidak bersalah. Angin malam menghempas wajah Nayara. Namun dinginnya tidak seberapa dibanding kalimat berikutnya. Pelaku sebenarnya adalah... Raga cepat mengangkat tangan menghentikan pria itu. Nanti saja, jangan di sini. Tapi Nayara sudah gemetar. Ia menatap Raga dengan mata membesar. Kamu bekerja untuk keluargaku sebelum semuanya hancur? Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang? Dan kenapa kamu menghilang? Napas Raga berat. Ia memalingkan wajah. Seakan masa lalu itu terlalu menyakitkan untuk ditatap kembali. Sementara Nayara berdiri mematung, dihantui satu kenyataan mengerikan. Malam ini, ia telah menghina orang yang pernah menyelamatkan reputasi hotel keluarganya dan kemudian dihancurkan oleh kesalahan yang bukan miliknya. Dan itu baru permulaan dari plot twist kelam yang selama ini ia tidak tahu ia sedang hidup di dalamnya. Angin dari arah laut membawa aroma asin yang menusuk hidung, namun tidak ada yang lebih menusuk daripada keheningan yang jatuh di antara Raga dan Nayara. Dua dunia yang seharusnya tidak pernah bertemu, kini berbenturan begitu keras hingga mengguncangkan keduanya. Nayara berdiri tak bergerak, wajahnya pucat seperti kehilangan seluruh darahnya. Ia menelan ludah, matanya menatap Raga tanpa berkedip. Kamu bekerja untuk keluarga aku sebelum semua itu. Suaranya pecah, nyaris tidak terdengar. Raga tidak langsung menjawab. Matanya menatap jauh ke arah lampu pelabuhan, seolah mencari keberanian yang hilang sejak 3 tahun lalu. Pria yang berdiri di hadapan Nayara bukan pria yang ia hina tadi. Ini adalah seseorang yang menyimpan masa lalu, yang dalam, kelam, dan penuh luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Salah satu pria hotel itu melangkah mendekat. Bu Nayara, kami diperintahkan untuk membawa Pak Raga kembali. Beliau satu-satunya orang yang memahami blueprint mesin lama Hotel Ketapang Heritage. Kebakaran 3 tahun lalu. Cukup! Raga memotong cepat, tegas tetapi suaranya serak. Tidak perlu diungkit di sini. Namun Nayara sudah terjatuh ke dalam pusaran rasa bersalah yang ia sendiri tidak siap hadapi. Kebakaran mesin yang menyebabkan satu lantai hotel rusak total, gumamnya dalam keterkejutan yang menghancurkan dirinya perlahan. Ayahku selalu bilang teknisi utama yang salah, tapi jangan bilang itu kamu. Raga menutup mata keras. Setetes napas berat keluar dari dadanya. Bukan karena marah, bukan karena terluka, tapi karena akhirnya ada seseorang yang menyebut tragedi itu di depan wajahnya. Ya, Bu, jawabnya akhirnya. Saya orang itu. Nayara terhuyung satu langkah mundur. Tubuhnya gemetar. Dan selama ini, keluargaku menyalahkanmu? Raga mengangguk perlahan. Senyum tipis, namun penuh kepedihan muncul di bibirnya. Padahal saya tidak pernah ingin menyentuh dunia itu lagi. Dunia yang justru membuat saya kehilangan segalanya. Nayara menggigit bibir sampai hampir berdarah. Kalau begitu, kenapa kamu tidak melawan? Kenapa kamu menghilang? Kenapa kamu menerima semuanya begitu saja? Raga terdiam, lama. Hening yang panjang itu rasanya seperti ribuan gelombang menghantam dinding hati Nayara. Lalu ia berkata pelan, sangat pelan. Karena saya tidak ingin orang tua saya terlibat. Nama saya dicemarkan, saya dituduh ceroboh, dan akhirnya saya menandatangani surat pengunduran diri tanpa pembelaan. Ia menunduk. Demi melindungi keluarga saya, Nayara tertegun. Napaknya tercekat. Sesuatu dalam dirinya hancur berderak. Karena ia ingat sesuatu yang selama ini ia anggap hanya rumor. Ayahnya pernah menyebut bahwa ada seorang teknisi yang terlalu pintar untuk posisinya, seseorang yang harus diberi pelajaran agar tidak mengancam struktur perusahaan. Darah Nayara mendadak membeku. Raga, suaranya bergetar hebat. Apa ayahku berperan dalam menjatuhkanmu? Raga tidak menjawab. Namun diamnya lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Kedua pria hotel itu menundukkan kepala, tidak berani angkat bicara. Angin malam bergulung lebih kuat.
seolah ikut merasakan beratnya beban yang terungkap. Nayara memeluk tubuhnya sendiri, seolah mencoba menahan kebenaran yang menusuk keras dari segala arah. "Tuhan," bisiknya, Aku telah menghina seseorang yang dihancurkan oleh keluargaku sendiri." Raga menghela napas pendek. "Sudahlah, Bu. Itu masa lalu. Tidak perlu dipikirkan lagi." "Tapi bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya?" Nayara berseru. Suaranya pecah, air mata mulai menggenang di pelupuk. Aku mempermalukanmu. Padahal kamu korban dari sesuatu yang bahkan aku tidak tahu." Raga menggeleng. "Bukan salahmu." Namun Nayara menatapnya dengan mata yang hancur. "Justru karena itu sakit, Raga. Karena bukan salahku, tapi aku ikut melukai kamu." Hening panjang kembali menyelimuti mereka. Lalu, Nayara melihat hal yang membuatnya semakin sulit bernapas. Raga menunduk memungut plastik roti lusuh yang jatuh saat ia bekerja. Tangannya bergetar sedikit ketika memegangnya. Untuk pertama kalinya, Nayara benar-benar melihatnya. Seorang pria yang kehormatannya dirampas, masa depannya dicuri, tetapi masih memilih menolong orang yang menghancurkannya, tanpa meminta apapun. Air mata pertama jatuh di pipi Nayara, dan ia tidak peduli lagi pada gengsi, status, atau kebanggaan. "Raga," suaranya hampir seperti bisikan. "Kapanpun kamu siap, kapanpun kamu mau, tolong ceritakan semuanya padaku. Aku ingin memperbaikinya, sebisa yang aku mampu." Raga menatapnya dengan mata yang lelah tetapi bersih. "Tidak ada yang perlu diperbaiki, Bu." Namun Nayara tahu, kata-kata itu adalah kebohongan paling menyedihkan yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Karena malam itu, tepat di pinggir pantai Banyuwangi, untuk pertama kalinya ia sadar kerusakan terbesar bukan pada mesin hotelnya, melainkan kerusakan pada hati seseorang yang keluarganya lah yang telah merusaknya. Dan ia, tanpa sengaja, baru saja menambah retakan itu. Hujan mulai turun perlahan, rintik-rintiknya memecah kesunyian malam Banyuwangi. Titik-titik air jatuh di atas kap mobil mewah itu, mengalir turun seperti air mata yang tak terdengar. Lampu-lampu pelabuhan berbayang dalam genangan yang mulai terbentuk di aspal basah. Nayara berdiri kaku, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena guncangan batin yang tak henti-henti menghantam dirinya. Kata-kata Raga, pengakuannya, masa lalu yang tersembunyi. Semuanya menyatu menjadi satu kenyataan pahit. Keluarganya berperan dalam menghancurkan hidup pria yang berdiri di depannya sekarang. Raga yang tadi ia hina sebagai orang rendahan. Raga yang ia tantang dengan sombong. Raga yang ia kira tidak pantas menyentuh mobilnya. Wanita itu merasa dadanya seperti ditusuk berkali-kali oleh rasa bersalah yang semakin dalam, semakin menusuk, semakin tak tertahankan. "Huk!" Suara Nayara tercekat. Air matanya jatuh satu persatu. "Kalau kamu tidak bersalah, kalau semua itu fitnah, kenapa kamu tidak kembali? Kenapa kamu tidak memperbaiki namamu?" Raga menatap rintik hujan yang jatuh di ujung sepatu lusuhnya. "Saya sudah coba," jawabnya pelan. "Tapi tidak ada yang mau mendengar suara saya. Semua sudah percaya dengan apa yang dibuat perusahaan. Dan saya tidak punya kekuatan untuk melawan." Nayara memejamkan mata, perih menyambar dari dalam dadanya. Ia tahu bagaimana ayahnya bekerja. Keras, ambisius, tidak pernah menerima kesalahan. Dan bila ada yang mengancam reputasi bisnis, segalanya akan dilakukan untuk menguburnya. Termasuk mengorbankan seseorang. Raga mengambil napas dalam. Sambil memandang langit yang semakin gelap, ia melanjutkan. "Saya berhenti melawan ketika melihat ibu saya menangis. Orang-orang mencemooh saya, mengatakan saya hampir membakar hotel. Itu menyakitkan sekali. Jadi saya pergi. Saya hilang. Saya memutuskan bekerja sebagai kuli supaya tidak ada yang menghubungkan saya dengan masa lalu itu." Nayara menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang tiba-tiba muncul. Ia merasa seluruh dunia yang ia tahu selama ini runtuh dalam sekejap. "Raga," suaranya pecah. Kamu menderita seperti itu.
Karena keluargaku, Raga menggeleng pelan. Namun kali ini bukan membantah, melainkan menolak memikulkan kesalahan pada seseorang yang tidak tahu apa-apa. Tolong jangan salahkan diri ibu. Ibu tidak terlibat. Tapi aku bagian dari keluarga itu. Nayara balas cepat. Aku tinggal di hotel mewah itu. Aku hidup dari uang itu. Dan kamu menjalani 3 tahun sebagai buruh karena keluargaku tidak mau mengakui kebenaran. Isakannya pecah, menghancurkan seluruh gengsi yang telah ia bangun selama hidup. Kedua pria hotel itu menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Hujan semakin deras, menutupi suara tangis Nayara, namun tidak cukup untuk menyembunyikan getirnya. Raga melangkah mendekat sedikit. Sudahlah, Bu. Yang penting, saya sudah bahagia dengan hidup saya sekarang. Nayara menatapnya, wajahnya basah oleh hujan dan air mata yang bercampur jadi satu. Bahagia? Suaranya lirih, tak percaya. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Kamu kehilangan segalanya, reputasimu, pekerjaanmu, masa depanmu. Raga tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah muncul sejak awal malam itu. Senyum yang sedih, namun tulus. Saya bahagia, karena keluarga saya sehat, karena saya bisa makan dari kerja keras saya sendiri, karena saya tidak terikat dengan dunia yang penuh kepalsuan. Hati Nayara remuk. Kamu terlalu baik, katanya pelan, nyaris tanpa suara. Terlalu baik, padahal dunia sudah sangat kejam padamu. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, salah satu pria hotel itu bersuara ragu. Pak Raga, direktur ingin Bapak kembali. Mereka ingin Bapak memimpin perbaikan mesin baru yang bermasalah. Hotel bisa rugi besar kalau tidak segera diatasi. Raga tersenyum miris. Nah, itu dia masalahnya, katanya dengan suara getir. Mereka baru ingat saya. Ketika mereka butuh saya, Nayara terdiam, tidak bisa membantah karena itu benar. Kalau bukan karena mesin rusak, tidak ada yang mencarimu. Suara Nayara terdengar patah, seolah ia sendiri yang dihantam kenyataan itu. Ia menatap Raga dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melihat orang miskin. Ia melihat seorang pria yang kuat, jujur, dan terluka. Pria yang lebih mulia dibanding siapapun yang pernah ada di dunia mewahnya. Nayara mengambil langkah kecil ke arah Raga. Suaranya gemetar, namun tegas. Raga, aku tahu aku tidak berhak meminta apapun darimu. Ia menarik napas panjang meski dadanya terasa sesak. Tapi, izinkan aku menebus kesalahan keluargaku. Izinkan aku, walaupun sedikit, membalikan ketidakadilan yang kamu alami. Raga menatapnya lama. Tatapan yang tenang, namun penuh dinding yang tebal dan sulit ditembus. Hujan mengalir di wajah mereka. Dan di antara hujan itu, Nayara berkata kalimat yang akan mengubah arah hidup keduanya. Aku akan berjuang untuk membersihkan namamu. Raga membeku. Ia tidak menjawab, namun di matanya, untuk pertama kalinya, muncul sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sadari, sesuatu yang sudah lama ia kubur. Harapan kecil, bahwa mungkin tidak semua orang di dunia Nayara sama seperti ayahnya. Hujan semakin deras, menimpa rambut Nayara hingga menempel di wajahnya. Namun, ia tidak bergerak sedikit pun. Tatapannya terpaku pada Raga, seakan takut jika pria itu menghilang sekali lagi, seperti 3 tahun lalu. Raga berdiri diam, matanya menatap tanah antara menerima dan menolak bantuan yang tiba-tiba datang dari wanita yang baru saja menghina dirinya. Dua pria hotel di belakang mereka saling pandang, tidak tahu harus angkat bicara atau tetap diam. Malam itu seperti membeku, hanya suara hujan yang menjadi saksi pertukaran luka antara dua jiwa yang berbeda dunia. Nayara mendekat 1 langkah lagi, suaranya lirih namun penuh tekad yang menyala di balik rasa bersalah. Raga, izinkan aku lakukan sesuatu, izinkan aku memperbaiki apa yang keluargaku rusak. Ia menggenggam tangan sendiri, mencoba menguatkan diri. Aku tidak bisa menghapus 3 tahun yang kamu jalani, tapi aku bisa membantumu mendapatkan kembali kehormatanmu. Raga mengangkat wajahnya perlahan. Senyum kecil muncul,
Tapi senyum itu seperti retakan yang menyembunyikan badai. Bu, hidup saya sudah berjalan. Saya tidak perlu kembali ke masa lalu. Tapi kamu berhak atas kebenaran. Nayara memotong cepat, suara pecah namun penuh ketulusan. Kamu berhak atas nama baikmu. Kamu berhak untuk tidak dipandang rendah oleh dunia lagi. Napas Nayara gemetar dan ia menambahkan dengan suara lebih pelan. Kamu berhak untuk tidak dihancurkan oleh keluargaku. Raga menahan napas. Hujan mengguyur wajahnya, namun ia tetap berdiri tegak. Bu Nayara, katanya lembut, memaafkan diri ibu sendiri lebih penting daripada memikirkan saya. Kalimat itu menghantam Nayara seperti ribuan gelombang sekaligus. Ia tidak pernah disuruh memaafkan diri oleh siapapun. Ia tidak pernah merasa bersalah sebesar ini. Ia tidak pernah merasa begitu kecil dan tidak layak. Tetapi Raga, pria yang ia hina, ia rendahkan, ia tantang, justru berkata hal yang tidak pernah dikatakan siapapun dalam hidupnya. Dirinya sendiri mulai runtuh. Sekujur tubuh Nayara melemah, namun ia tetap memaksa berdiri. Raga, aku tidak bisa begitu saja membiarkanmu hidup dalam bayangan kesalahan yang bukan milikmu. Jika ayahku, kalau benar ayahku punya andil menjatuhkanmu, Raga cepat memotong. Saya tidak mau membahas itu di sini. Namun Nayara menatapnya dengan mata basah. Tapi aku mau. Tenggorokannya bergetar hebat. Aku mau tahu kebenarannya. Meski itu menghancurkan gambaran yang selama ini aku miliki tentang keluargaku. Hening kembali jatuh. Hujan, angin laut, nyala lampu pelabuhan. Semuanya seperti menahan napas, menunggu jawaban yang bisa mengubah segalanya. Raga menghela napas panjang, napas yang berat seperti membawa bertahun-tahun beban. Saya pernah memperingatkan manajemen bahwa sistem pendingin lama hotel itu bermasalah. Ada kebocoran kecil yang perlu diperbaiki. Tapi mereka bilang tidak ada anggaran. Mereka bilang mesin itu masih bisa jalan. Nayara membeku, pupil matanya mengecil. Lalu, saya dipaksa menandatangani laporan bahwa perawatan mesin sudah dilakukan sesuai standar. Raga tertawa kecil, tawa pahit yang membuat hati siapapun retak. Padahal, saya tidak pernah menyentuh mesin itu hari itu. Mereka butuh tanda tangan saya untuk melindungi diri mereka. Napas Nayara tercekat. Setelah kebakaran terjadi, Raga melanjutkan, nama saya langsung dilempar. Mereka bilang saya lalai. Mereka bilang saya biang keroknya. Dan saya tidak bisa melakukan apapun. Nayara menutup mulut, air mata mengalir deras, tercampur hujan. Siapa? Siapa yang menyuruhmu tanda tangan? Suaranya pecah, hancur, namun ingin tahu begitu dalam. Raga tidak menjawab. Justru dua pria hotel itu saling pandang, dan satu dari mereka menunduk dalam-dalam. Direktur utama, Bu, katanya pelan. Pak Darmawan. Nayara terhenti. Darahnya membeku, jantungnya serasa jatuh ke perut. Ayahnya. Ayahnya. Orang yang ia hormati selama hidupnya. Orang yang membesarkan hotel itu. Orang yang ia percaya sepenuhnya. Ayahnya. Yang menjadi alasan Raga kehilangan segalanya. Nayara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Oh Tuhan, suaranya hancur. Raga, ayahku yang melakukan itu padamu. Raga menatapnya dengan mata yang lelah. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin hidup tenang. Namun Nayara tidak bisa menerima itu. Tidak malam ini. Tidak setelah melihat sendiri bagaimana Raga memperbaiki mobilnya hanya dalam beberapa menit. Tidak setelah mengetahui bahwa pria itu pernah menjadi kepala perancang mesin hotel keluarganya. Tidak setelah tahu keluarganya telah merampas masa depan seseorang yang tidak bersalah. Nayara mengambil langkah mendekat, air mata dan hujan menyatu di wajahnya. Raga, katanya dengan suara patah, aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Biar aku yang bicara dengan ayahku, biar aku yang buka ulang kasus itu. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup sebagai orang yang dikorbankan oleh keluargaku. Raga menunduk. Tidak perlu, Bu. Tapi aku mau. Dan suara Nayara yang pecah itu
membuat seluruh dunia seakan berhenti. Hujan berhenti tiba-tiba, angin mereda, malam menjadi sunyi, sangat sunyi. Karena tepat setelah Nayara berkata demikian, salah satu pria hotel menerima telepon. Ia mengangkatnya, mendengarkan sebentar, lalu menatap Nayara dengan wajah panik. "Bu, ini darurat." Nayara mengernyit. "Ada apa?" Pria itu menelan ludah. "Direktur utama, ayah ibu, baru saja kolaps di ruang kantornya." Nayara terpaku, Raga pun terdiam, dan malam Banyuwangi kembali bergetar oleh badai yang lebih besar dari apapun yang telah terjadi antara mereka. Plot twist itu baru saja dimulai. Udara malam yang semula hanya dingin kini berubah menusuk, seperti ikut menyalakan kepanikan yang tiba-tiba melanda. Mata Nayara melebar, wajahnya seketika pucat bagai kertas. Ia menatap pria hotel itu tanpa berkedip, seolah berharap ini hanya salah dengar. Ayahku, kolaps." Suaranya pecah, kecil, tersendat di tenggorokan. Pria itu mengangguk gugup. "Iya, Bu, barusan. Beliau tidak sadarkan diri. Kami diarahkan membawa ibu ke rumah sakit sekarang." Dunia Nayara runtuh seketika. Nada marah tadi, tekad kuatnya untuk memperbaiki kesalahan, luka-luka yang baru ia temukan tentang kebenaran, semuanya mendadak hilang tersapu badai ketakutan. "Aku harus ke rumah sakit sekarang." Nayara tergagap, hampir kehilangan keseimbangan. Aku harus ke sana." Ia hampir berlari, tetapi langkahnya goyah. Raga refleks menangkap lengannya sebelum tubuhnya jatuh. "Nayara, tenang," katanya pelan. Sentuhan itu membuat Nayara terhenti. Ia menatap Raga dengan mata merah dan penuh panik. "Bagaimana aku bisa tenang?" teriaknya lirih. "Aku baru tahu ayahku. Ayahku mungkin menjatuhkanmu, dan sekarang dia..." Air matanya jatuh tanpa henti, menyatu dengan sisa hujan di wajahnya. Ayahku tidak boleh pergi sekarang. Bukan sebelum aku tahu semuanya. Bukan sebelum aku meminta penjelasan. Bukan sebelum aku..." Suara Nayara terhenti. Hanya tersisa isakan yang pecah dan berat. Raga menghela napas panjang. Tidak ada kebencian di wajahnya. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam yang tersisa. Yang ada hanya rasa iba pada wanita yang berdiri rapuh di depannya. "Bu Nayara," katanya lembut, "apapun yang terjadi, itu bukan salah ibu." Namun kata-kata itu justru membuat Nayara menangis lebih keras. "Bagaimana bukan salahku?" Ia memegang dada, kesakitan. "Aku hidup di rumah mewah yang dia bangun. Aku menikmati semua kekayaan itu tanpa tahu bahwa ada seseorang yang dikorbankan." Raga menunduk, namun nada suaranya tetap menenangkan. "Saya tidak ingin ibu menyalahkan diri sendiri. Masa lalu itu kejam, tapi kita tidak bisa kembali." Nayara menghapus air matanya dengan kasar. "Aku tidak mau kembali," katanya dengan getaran tekad baru. "Aku mau memperbaiki yang rusak, semua yang rusak." Dua pria hotel itu mendesak pelan. "Bu, kita harus berangkat sekarang." Nayara mengangguk cepat, kemudian menatap Raga. Tatapannya dalam, berat, seolah menggantungkan seluruh harapan pada pria yang seharusnya ia tidak layak meminta bantuan. "Raga," ia mengambil napas yang sangat dalam. Aku tidak mau pergi sendiri. Aku tidak sanggup." Raga mengerutkan kening. "Maksud ibu? Temani aku." Suaranya pecah, jujur, tanpa lapisan gengsi sedikit pun. "Tolong, ikut denganku ke rumah sakit." Raga terdiam. Ia tidak pernah membayangkan diminta hal seperti itu, terutama oleh wanita yang beberapa jam lalu meremehkan dirinya habis-habisan. "Bu, aku mohon." Nayara menekan tangan Raga, menggenggamnya erat, jari-jarinya gemetar. Kalau ayahku tidak bangun lagi, aku tidak bisa berdiri sendirian menanggung kenyataan bahwa keluarga kami pernah menghancurkanmu." Sejenak, dunia kembali diam. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Raga akhirnya mengendurkan bahunya. Ia menatap Nayara lama, mencoba memahami mengapa hatinya tiba-tiba ikut berat. Lalu, ia mengangguk perlahan. "Baik, Bu," katanya lembut. "Saya ikut." Sekilas,
Nayara terisak lega. Mereka berjalan menuju mobil mewah yang sudah mesin nyala dalam diam. Dua pria hotel itu membuka pintu. Nayara masuk. Tetapi sebelum Raga melangkah, salah satu pria berkata hati-hati, "Pak Raga, apakah Bapak yakin, Direktur Utama, kalau beliau sadar, beliau mungkin tidak senang melihat Bapak?" Raga menatap pria itu dengan mata yang lelah, namun tegas. "Saya tidak datang untuk beliau." Suaranya pelan, namun penuh ketegasan yang tidak bisa dibantah. "Saya datang untuk menemani Bu Nayara." Pria itu terdiam. Raga masuk ke mobil, duduk di samping Nayara yang masih terisak kecil. Mobil melaju meninggalkan dermaga, memecah gelap malam yang kini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Dan tepat ketika mobil itu bergerak, sebuah ketegangan besar mulai tumbuh karena rumah sakit tidak hanya akan mempertemukan Nayara dengan ayahnya, tetapi juga dengan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan kebenaran itu lebih gelap daripada yang siap dihadapi kedua hati yang terluka ini. Mobil melaju menembus jalanan basah Banyuwangi. Lampu-lampu kota memantul di kaca, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang berlari mundur seiring waktu. Di dalam mobil, hanya suara mesin pelan yang terdengar, sunyi, tegang, dan padat oleh rasa bersalah. Nayara duduk dengan tangan menggenggam erat ujung roknya. Matanya menatap kosong ke depan, tetapi pikirannya kacau, berputar tanpa henti seperti pusaran angin laut. Raga duduk di sampingnya, diam, namun kehadirannya cukup untuk membuat Nayara merasa tidak sepenuhnya hancur. Setiap detik terasa panjang, setiap napas terasa berat, dan setiap pikiran membuat dada Nayara semakin perih. "Raga," suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara ban menyapu aspal. "Aku takut." Raga menoleh sedikit. "Takut yang bagaimana, Bu?" Nayara menggigit bibirnya, mencoba menahan suara gemetar. "Takut, semua ini terlambat." Ia memejamkan mata, bahunya bergetar halus. "Aku takut, ayahku tidak bangun lagi. Aku takut, aku tidak sempat mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri." Raga menunduk perlahan. Ia tidak tahu bagaimana menghapus rasa sakit itu, tetapi ia tahu satu hal. Kadang, kebenaran tidak perlu datang dari mulut orang yang bersalah, katanya lembut. Kadang, kebenaran datang dari apa yang kita pilih untuk lakukan setelahnya. Nayara membuka mata, ada air yang menggantung di sudutnya. Tapi bagaimana kalau kebenaran itu menghancurkan seluruh hidupku, seluruh keluarga yang aku kenal? Ia menunduk dalam-dalam. Bagaimana kalau ayahku memang menjatuhkanmu, dan aku harus hidup dengan kenyataan itu? Raga menghela napas pelan. Menerima kebenaran memang menyakitkan, Bu. Tapi kebohongan yang dipertahankan, luka itu bisa memakan hidup kita. Nayara menelan ludah. Kata-katanya tercekat. Aku tidak kuat melihat ayahku sebagai orang jahat. Tidak ada orang yang sepenuhnya jahat, jawab Raga lembut. Ada orang yang membuat kesalahan besar dan menutupi kesalahan itu dengan kebohongan yang lebih besar. Lalu ia memandang keluar jendela, suaranya lebih pelan lagi. Saya salah karena menerima semuanya tanpa melawan. Ayah ibu salah karena membuat keputusan yang merugikan saya. Tapi, kita tidak bisa menghapus masa lalu. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih langkah berikutnya. Nayara memandangnya lama, hatinya perih. Tetapi ia merasakan sesuatu yang baru. Keberanian kecil yang lahir dari suara seorang pria yang pernah ia rendahkan. Mobil akhirnya memasuki area rumah sakit terbesar di kota. Lampu neon terang membuat bayangan mereka memanjang di aspal basah. Dua pria hotel segera turun, bergegas membuka pintu untuk Nayara. Namun, Nayara tetap duduk, tidak bergerak. "Bu!" Raga memanggil pelan. Nayara menatapnya dengan mata yang bergetar hebat. "Raga," katanya lirih. Kalau dia benar-benar yang menghancurkanmu, dan dia tidak bangun lagi." Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Maka aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri." Raga tersentak kecil. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia melihat Nayara bukan sebagai wanita kaya yang sombong, tetapi sebagai anak perempuan yang hancur, rapuh, dan kehilangan arah.
Ia menyentuh bahu Nayara pelan. "Bu Nayara, tolong dengar saya." Suaranya dalam, tenang, penuh empati yang tulus. "Kehidupan saya bukan tanggung jawab ibu, dan apa yang ayah ibu lakukan bukan dosa ibu." Nayara menurunkan tangan, menatap Raga dengan mata yang dipenuhi air. "Raga, terima kasih," suaranya pecah. "Kenapa kamu masih baik padaku? Setelah semua yang aku lakukan padamu?" Raga tersenyum kecil. "Karena saya tahu, ibu tidak tahu apa-apa. Dan karena kebencian tidak pernah menyembuhkan siapapun." Kalimat itu menusuk hati Nayara begitu dalam, hingga ia menahan napas. Setelah beberapa detik, ia mengangguk. "Ayo masuk," katanya dengan suara gemetar. Mereka keluar dari mobil, berjalan cepat melalui lorong rumah sakit yang bercahaya putih dingin. Aroma antiseptik menyengat udara. Suara perawat dan langkah kaki bergema di dinding-dinding yang panjang. Setibanya di depan ruang ICU, seorang dokter keluar. Wajahnya serius. Nayara langsung menghampiri. "Dok, ayah saya bagaimana?" Dokter menghela napas, menatap Nayara dengan ekspresi berat. "Kondisi beliau kritis, Bu." Ia menatap berkas di tangannya. "Ada tekanan darah yang naik drastis, dan sebelum kolaps, beliau disebut-sebut sempat menyebut satu nama." Nayara menegang. "Nama siapa?" Dokter menatapnya lalu menatap Raga yang berdiri beberapa langkah di belakang. "Nama itu adalah Raga." Nayara terbelalak. Raga membeku. Dokter melanjutkan. "Dan sebelum beliau tidak sadarkan diri, beliau berulang kali meminta maaf." Lorong menjadi sunyi. Sangat sunyi. Begitu sunyi, hingga Nayara bisa mendengar hatinya sendiri retak. Lorong rumah sakit itu mendadak terasa seperti ruang hampa. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya tatapan Nayara yang membeku. Seolah seluruh dunia runtuh tepat di hadapannya. Kata-kata dokter barusan menggema di kepalanya, berulang-ulang, memecahkan pertahanan terakhir hatinya. Sebelum beliau tidak sadarkan diri, beliau menyebut nama Raga. Beliau berulang kali meminta maaf. Nayara memegang dinding agar tidak jatuh, napasnya tersengal, tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap Raga dengan mata yang dipenuhi keterkejutan, kebingungan, rasa sakit, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Takut menghadapi kebenaran. "Raga!" Suaranya pecah seperti kaca yang retak. "Ayahku menyebut namamu." Sebelum dia jatuh, Raga terpaku, tak mampu menjawab. Ia bukan pria yang mudah terkejut, tapi kali ini langkahnya goyah. Kenyataan itu datang seperti gelombang besar yang menghantam dadanya tanpa ampun. Dokter mengangguk pelan. "Benar, Bu. Beliau tampak sangat gelisah. Beliau mengatakan sesuatu seperti, 'Raga, maafkan saya. Tolong, Raga,' sebelum akhirnya pingsan." Nayara mengangkat kedua tangan ke wajahnya. "Oh Tuhan!" Isakannya kembali pecah, lebih dalam, lebih menyayat. Seluruh hidupnya ia percaya ayahnya adalah pria sempurna, keras, tegas, namun adil. Namun malam ini, persepsi itu hancur berkeping-keping. Ayahnya meminta maaf pada pria yang ia hancurkan 3 tahun lalu. Ayahnya menyebut nama itu sebelum kehilangan kesadaran. Raga akhirnya berkata, pelan dan terputus-putus, "Saya tidak pernah berharap apapun dari beliau. Saya bahkan tidak ingin bertemu." Nayara mendongak dengan mata merah. "Tapi kamu harus bertemu," serunya, hampir putus asa. Kalau dia benar-benar sadar, sebentar tadi hanya untuk menyebut namamu. Berarti dia menunggu kamu, Raga." Raga menelan ludah, dadanya sesak. Ia tidak tahu harus melangkah maju atau mundur. Tidak tahu apakah hatinya siap kembali ke ruangan yang berisi masa lalu terselubung trauma. Namun Nayara memegang lengannya. Genggamannya kuat meski tubuhnya gemetar. "Tolong," suaranya bergetar hebat. "Bantu aku mengerti semua ini. Jangan tinggalkan aku di titik seperti ini. Aku mohon." Raga menunduk, mengembuskan napas panjang seperti menurunkan beban yang menjerat dadanya. Ia akhirnya mengangguk. Nayara mengusap air matanya cepat, kemudian bersama-sama mereka melangkah menuju pintu ICU yang berat itu.
Dua pria hotel berdiri di belakang mereka, diam, tidak berani memotong momen genting ini. Namun, sebelum Raga menyentuh gagang pintu, dokter menahan mereka. "Maaf, Bu, untuk saat ini hanya keluarga inti yang boleh masuk." Nayara mendadak panik. "Tapi dia harus masuk," katanya keras. "Ayahku memanggil namanya, dia harus masuk." Dokter tampak ragu. Namun akhirnya ia berkata, "Saya akan coba tanyakan ke dalam apakah kondisinya stabil. Mohon tunggu di sini." Dokter masuk ke ruangan, pintu tertutup kembali. Hening, panjang menyiksa. Nayara bersandar pada dinding, menutup mata rapat-rapat seolah menahan seluruh dunia agar tidak meledak. "Raga," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku tidak siap kalau ayahku pergi, tanpa menjelaskan semuanya, tanpa membenarkan nama kamu, tanpa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi." Raga menatap wanita itu lama. Ia melihat bukan hanya seorang pewaris hotel kaya, tetapi seorang anak perempuan yang ketakutan kehilangan orang tuanya. Seorang wanita yang sedang berusaha melawan kebohongan keluarganya sendiri, dan seseorang yang telah menunjukkan lebih banyak kelembutan dalam beberapa jam ini dibanding seluruh hidupnya sebelumnya. "Apapun yang terjadi, Ibu tidak sendiri," kata Raga pelan. Nayara membuka mata, menatapnya dengan pandangan yang basah namun bersyukur. "Terima kasih, Raga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu tidak di sini malam ini." Langkah dokter terdengar kembali di lorong panjang itu. Pintu terbuka. Dokter tampak serius, namun ada sesuatu di ekspresinya yang sulit dibaca. "Bu Nayara," katanya perlahan. "Ibu boleh masuk." Nayara menelan ludah, kakinya goyah. "Baik." "Dan Raga." Dokter menatap Raga, menimbang selama, hingga akhirnya ia berkata sesuatu yang membuat Nayara terdiam di tempat. "Direktur meminta bertemu dengan Raga, Bu." Jantung Nayara seperti berhenti berdetak. Raga memejamkan mata, pukulan itu keras. Dokter melanjutkan dengan suara rendah. "Beliau sadar sebentar." Dan kalimat pertama yang keluar adalah, "Bawa Raga masuk sebelum terlambat." Dunia Nayara berputar. Raga menatap lantai. Dan malam Banyuwangi berdiri dalam hening, karena pertemuan yang selama 3 tahun dihindari, kini tidak bisa lagi dihindari.